Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Muhammad Rizal Azi, NIM I2018-2282 dari kelas ES6. Di sini saya akan mengulas tentang ekonomi syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Pengertian ekonomi syariah atau pengertian ekonomi Islam yaitu ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasarkan dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Bekerja merupakan suatu kewajiban karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 105 yang artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu karena Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaan itu. Kerja membawa pada kemampuan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa dikatakan di waktu harinya keletihan karena bekerja, maka di waktu itu ia mendapat ampunan. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Tujuan ekonomi syariah, segala aturan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapus kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh ciptanya. Seorang fuqaha asal Mesir bernama Profesor Muhammad Abu Zahra mengatakan ada 3 sasaran hukum Islam yang menunjukkan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmatan lil alamin, yaitu yang pertama, penyucian jiwa agar setiap muslim boleh menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, tegaknya keadilan dalam masyarakat. Yang ketiga, tercapailah maslahah atau merupakan puncaknya. Para ulama menyepakati bahwa maslahah yang menjadi puncak sasaran di atas mencakupi 5 jaminan dasar, yaitu ad-din, an-naf, an-akhl, al-nasl atau al-mal, atau bisa disebut kemaslahatan keyakinan agama, kemaslahatan jiwa, akal, keluarga dan keturunan, dan kemaslahatan harta benda. Yang terakhir yaitu prinsip-prinsip ekonomi Islam. Secara garis besar, ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar. 1. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kedua, Islam mengakui memiliki pribadi dalam batas-batas tertentu. Ketiga, kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Yang keempat, ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. 5. Ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang atau kemaslahatan umat. Dan keenam, seorang muslim harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari penentuan di akhirat nanti. 7. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas atau nisab. Yang terakhir, yang ke-8, yaitu Islam menolak riba dalam bentuk apapun. Disinilah uraian saya tentang ekonomi Islam, mulai dari pengertian, tujuan, dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Bila mana ada kekurangan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.